Malam 10 Asyura, gurun Karbala menampung kekuatan baik dan jahat. Walau gelap, masih ada cahaya bagi mereka yang mau melihat. Bintang gemintang bersinar dan bulan menyinari jalan bagi mereka yang mencarinya. Para pencari kebenaran berpihak kepada Imam Hussein alaihissalam. Hati yang dipenuhi oleh cinta dan keimanan telah membimbing mereka kepadanya. Sementara mereka yang dibutakan oleh keinginan memilih untuk melawannya. Orang beriman sibuk berdoa dan merenung. Suara mereka terdengar seperti lebah yang bersenandung. Di luar salah satu kemah, seorang pemuda pemberani duduk di sebelah api sambil menatap api tersebut. Imam Hussein alaihissalam memulai percakapan yang mengharukan dengan para pengikutnya. Wahai sahabat dan kerabatku, kami keluarga Nabi Suci tidaklah menipu atau memperdaya. Orang-orang itu telah memutuskan untuk mengambil hidupku dan tidak akan membiarkanku sampai mereka berhasil membunuhku. Manfaatkanlah malam ini untuk pergi, karena jika kalian memutuskan untuk tinggal, kalian pasti akan dibunuh besok. Di sini, saat ini, aku membebaskan kalian dari sumpah kesetiaan kalian. Ya Aba Abdillah, kami tidak akan meninggalkanmu sendirian. Kami tidak ingin dikenang sebagai orang-orang yang meninggalkan imam mereka di gurun ini. Kami telah menunggu bertahun-tahun untuk kesempatan seperti ini, kesempatan untuk membela imam kami. Ya betul, kami tidak akan meninggalkanmu. Kami tidak akan pergi. Kami tidak akan pergi. Kami mencintaimu dan siap mati bersamamu. Paman, apakah aku juga termasuk para syuhada besok? Wahai Qasim, sebelum menjawab pertanyaanmu, aku ingin bertanya. Apa pendapatmu tentang kematian? Jika aku mati demi dirimu, maka itu lebih manis daripada madu. Engkau juga akan terbunuh besok, setelah menanggung kesulitan dan kesakitan yang dalam. Percakapan semalam berakhir dengan linangan air mata di wajah semua orang, kecuali Qasim. Dia memiliki senyum puas pada bibirnya yang kering. Hari 10 Muharram ini, Qasim telah menyaksikan beberapa anggota keluarganya gugur sebagai syuhada. Lalu ia datang kepada Imam Hussein alaihissalam dan memohon izin untuk pergi berperang. 2 kali Imam menolaknya. Beliau mengatakan tidak bisa membiarkan Qasim pergi karena dia masih terlalu muda dan merupakan putra tunggal ibunya. Qasim sangat kecewa. Dia pergi menemui ibunya, Ummu Farwah. Menurut beberapa cerita, ketika ibunda Qasim melihat putranya begitu kecewa, ia ingat bahwa sesaat sebelum ayah Qasim, Imam Hasan alaihissalam wafat, beliau telah menulis surat dan memberikan kepadanya dengan mengatakan, Jika suatu saat engkau mendapati Qasim dalam kesulitan, berikanlah surat ini padanya. Dalam surat itu tertulis, Anakku Qasim, akan datang suatu hari ketika saudaraku Hussein akan menghadapi pasukan musuh yang berjumlah puluhan ribu. Itulah hari ketika Islam perlu diselamatkan dengan pengorbanan. Jangan ragu untuk membantu pamanmu. Kuhadapkan wajahku ke Madinah. Semoga kedamaian Allah menyertaimu, wahai Hasan, saudaraku. Engkau telah menjaga kami semasa hidupmu, dan engkau terus menjaga kami dari alam baka. Wahai Qasim, bagaimana aku dapat mencegahmu melakukan apa yang ayahmu inginkan? Berikanlah izinmu kepadaku untuk bisa membantumu. Tak ada lagi alasan bagiku untuk tidak membelamu. Bunyi detak jantungku, ya Hasan, ya Hussein. Suara
desak nafasku, ya Hasan, ya Husain. Paman Husain, Paman Husain, berikanlah restumu. Paman Husain, Paman Husain, cukup dengan anggukanmu. Aku diizinkan pergi, Ibu. Semoga Allah selalu memberikan kabar baik kepadamu, Nak. Sebelum berangkat berperang, Qasim mengenakan baju zirah dan pakaian ayahnya. Riwayat menunjukkan bahwa baju zirah itu terlalu besar untuknya karena dirancang untuk orang dewasa, sementara ia masih belia. Sebelum pertempuran, Imam Husain alaihissalam mengenakan sorbannya di kepala Qasim. Lalu mereka berpelukan dan menangis begitu hebat hingga diriwayatkan keduanya terjatuh pingsan. Qasim menerima doa dan restu dari keluarga dan para sahabatnya saat ia berpamitan kepada mereka. Tanpa helm atau sepatu yang layak dan mengenakan baju zirah yang terlalu besar, Qasim pergi ke medan perang. Ini siapa? Seorang anak kecil. Bagaimana mungkin kita membunuh seseorang yang wajahnya bersinar seperti bulan? Wahai orang-orang Kufah, jika kalian tidak mengenalku, aku adalah putra Hasan bin Ali. Aku adalah cucu Nabiullah. Oh kalian sangat aneh. Al-Husain adalah pemimpin dan imam kalian. Pertama-tama, kalian undang dia dan lalu memperlakukan dia seperti ini? Kalian mengepung dan menolaknya, bahkan tidak memberikan air seteguk pun padanya. Semoga laknat Allah diberikan kepada kalian. Kan berjuang untukmu selalu, berkorban bersamamu, takkan pernah tinggalkanmu, persembahkan jiwa raga membelamu. Bunyi detak jantungku, ya Hasan, ya Husain. Suara desak nafasku, ya Hasan, ya Husain. Paman Abbas! Kepung dia dari segala sisi dan bunuh dia. Mari kita bakar jantung Husain. Kepung! Bunuh, jangan ragu. Oh Paman, Assalamualaikum ya Aba Abdillah. Semoga kedamaian menyertaimu. Paman, tolonglah aku. Semoga Allah melaknat orang-orang yang melakukan ini padamu. Ayahmu dan kakekmu akan membalaskan dendammu pada hari kiamat. Sungguh, betapa sulit bagi pamanmu yang dimintai bantuannya namun tidak dapat melakukan apa-apa. Karbala bukan sekedar medan perang, melainkan sebuah tempat di mana iman diuji hingga batas paling dalam. Di antara pasir yang membara dan di bawah langit yang seakan ikut berduka, gugur seorang pemuda yang usianya bahkan belum sempat mengenal dunia sepenuhnya. Dialah Qasim bin Hasan, putra dari Hasan bin Ali, cucu dari Ali bin Abi Thalib, dan cicit dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun pada hari itu bukanlah nasabnya yang berbicara, melainkan imannya yang bersinar begitu kuat. Wajahnya masih bersih, belum tergores kerasnya kehidupan, dan matanya memancarkan cahaya keyakinan yang bahkan tidak dimiliki oleh banyak orang dewasa. Inna lillah
wa inna ilaihi raji'un. Inilah suara Qasim, putra Hasan yang yatim, di Karbala memohon izin kepada pamannya Husain untuk bisa ikut berjuang menyusul ayahanda Hasan, untuk bisa hunuskan pedang membela paman tersayang.